Ada dua syarat diterimanya suatu amal ibadah. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas adalah melakukan amal ibadah hanya untuk mengharap ridhonya dan tidak untuk alasan lain. Amal kebaikan yang tidak terdapat keikhlasan di dalamnya hanya akan menghasilkan kesia-siaan belaka. Seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Sesuatu yang paling sulit bagiku untuk aku luruskan adalah niatku, karena begitu seringnya ia berubah-ubah." Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menyatakan, amalan riya yang murni jarang timbul pada amal-amal wajib seorang mukmin seperti sholat dan puasa. Namun terkadang riya muncul pada zakat, haji, dan amal-amal lainnya yang tampak di mata manusia, dan pada amalan yang memberikan manfaat bagi orang lain, semisal berdakwah, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Keikhlasan dalam amalan-amalan semacam ini sangatlah berat. Amal yang tidak ikhlas akan sia-sia, dan pelakunya berhak untuk mendapatkan kemurkaan dan hukuman dari Allah. Bagaimana agar mudah bersikap ikhlas dalam melakukan amalan? Salah satunya adalah dengan banyak berdoa. Di antara doa yang sering sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu panjatkan adalah, "Ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku amal yang soleh. Jadikanlah seluruh amalanku hanya karena ikhlas mengharap wajah-Mu, dan jangan jadikan sedikit pun dari amalanku tersebut karena orang lain." Salah satu yang juga bisa membuat lebih ikhlas adalah dengan menyembunyikan amalan kebaikan. Jangan biarkan orang lain tahu kita berbuat baik. Biarkan menjadi rahasia antara kita dan Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, disebutkan bahwa di antara sifat orang-orang yang akan Allah naungi kelak di hari kiamat adalah orang-orang yang melakukan kebaikan tanpa diketahui oleh orang lain. Dan jangan pernah merasa berbangga diri, ujub dengan amal soleh yang dikerjakan. Sesungguhnya perbuatan ujub merusak keikhlasan dan menghilangkan pahala. Sa'id bin Jubair berkata, ada orang yang masuk surga karena perbuatan maksiat, dan ada orang yang masuk neraka karena amal kebaikannya. Ditanyakan kepadanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Beliau menjawab, seseorang melakukan perbuatan maksiat, ia pun senantiasa takut terhadap azab Allah akibat perbuatan maksiat tersebut. Maka ia pun bertemu Allah dan Allah pun mengampuni dosanya karena rasa takutnya itu. Sedangkan ada seseorang yang dia beramal kebaikan, ia pun senantiasa bangga terhadap amalnya tersebut. Maka ia pun bertemu Allah dalam keadaan demikian, maka Allah pun memasukkannya ke dalam neraka. Sesungguhnya keikhlasan itu tidak hanya ada ketika kita sedang mengerjakan amal kebaikan, namun keikhlasan harus ada baik sebelum maupun sesudah kita melakukan amal kebaikan. Apalah artinya bila kita ikhlas ketika beramal, namun setelah itu kita merasa hebat dan bangga karena kita telah melakukan amal tersebut. Tidakkah kita takut akan munculnya perasaan bangga setelah kita beramal soleh yang menyebabkan tidak diterimanya amal kita tersebut? Dan hal ini sering terjadi dalam diri manusia. Sungguh amat sangat merugikan hal yang demikian itu. Ikhlas adalah suatu hal yang sulit. Dengan banyaknya godaan setan dan fitrah manusia yang ingin dipuji. Teruslah berlatih menjadi ikhlas setiap hari, setiap saat. Latih hati untuk berniat lurus hanya untuk Allah. Terlalu murah menggadaikan amalan demi pujian manusia, padahal Allah menawarkan surga yang kekal sebagai balasan keikhlasan.